Kita dipilih sama Allah menjadi pengurus majelis, menjadi aktivis majelis, menjadi orang-orang yang berkhidmat dalam majelis. Ini nikmat yang besar dari Allah, harus kita syukuri. Hati-hati, karena kadang-kadang jika kita tidak pandai bersyukur, tidak bisa jaga niat, dan tidak irtibat dengan suyukh supaya nggak lepas dari rel, terkadang maaf, cobaan orang-orang yang tampil, orang-orang yang aktif, orang-orang yang punya peranan dalam dakwah itu nggak sedikit, besar cobaannya. Bisa lupa diri, bisa gurur, bisa berubah yang tadinya niat dakwah menjadi syahwah tadi itu. Kadang-kadang diuji sedikit sama temannya, disalahkan kerjaannya langsung putus asa, mutung. Tahu mutung nggak? Oh, kalau gitu biar kamu yang kerja, saya nggak mau kerja lagi. Coba kamu bisa nggak? Terus. Ini aktivis dakwah yang semacam ini berarti dia sudah jalur dakwahnya sudah berubah menjadi syahwah, karena dia baru dikritik temannya saja sudah marah-marah, baru disalahkan temannya sudah mundur atau bahkan kadang-kadang mutungi gitu istilahnya. Padahal kritik dari teman kita itu mungkin kita butuh, malah justru kadang-kadang jarang teman yang mau ngeritik ke kita kecuali orang yang memang peduli sama kita. Kalaupun mungkin cara kritiknya nggak tepat, caranya nggak halus, nggak sopan, terima utur. Kita kalau sudah satu tim dalam kerja, kawan kita sama-sama aktivis, sama-sama berjuang, sama-sama santri, sama-sama pengurus majelis misalnya, kalau datang kesalahan dari kawan kita kasih udur, maafkan sekali, 2 kali, 3 kali, jangan dibatasi 4 kali, 5 kali, maafkan. Jadi jangan sampai justru sama kawan partner dakwah kita salah sekali, 2 kali, kamu sudah 2 kali sama saya, 3 kali, cukup 3 kali juga, nggak mau dibatasi, sampai kadang-kadang dikasih ancaman, sekali lagi kamu bikin anak hawas, sama aktivis begitu. Kita kasih udur ke saudara-saudara kita yang kalau mungkin kurang baik sama kita, kita kasih udur tanpa dibatasin kalau bisa. Maafkan, karena manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Walaupun terkadang untuk secara umum mungkin ada kesalahan 3 kali kita tegur mungkin. Tapi kalau untuk sesama kerja dakwah, aktivis dakwah, kita maafkan, sameho. Tanpa perlu minta maaf, kita maafkan. Bahkan kalau kita ada hati yang nggak bagus, perasaan kepada saudara kita yang sama-sama aktivis, bermasalah hati kita, sudah nggak nyaman, kita minta sama Allah doa supaya dibersihkan itu, kita doakan saudara kita itu dengan baik-baik, bahkan kita datangi cium tangannya, kasih hadiah, supaya hilang bencinya. Supaya kebencian itu hilang. Karena kita nggak bisa sukses dakwah untuk umat yang lebih luas kalau di antara kita sendiri tidak ada satu hati, tidak ada saling kasih sayang, saling peduli, saling memaafkan, saling memberi udur. Bagaimana kita akan keluar sana ke orang yang macam-macam itu kalau sesama kita saja kita nggak bisa memaafkan satu sama lain. Salah paham, mundur. Tersinggung, saya nggak mau sama ini Bib, saya mau sama ini payah Bib. Apa ini? Ini nafsu, berarti bukan dakwah. Kalau dakwah, tahammal. Dia berkorban, rela menjadi orang yang siap memberikan maaf dan udur kepada timnya, aktivisnya, jamaahnya, bahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Harus begitu dakwah itu. Karena kita ini akan menyampaikan kebaikan kalau kitanya nggak bawa kasih sayang, peduli, sabar, lapang dada, ya kita nggak bisa sukses. Demi Allah, kita belajar di antara kawan kita dengar beberapa saudara-saudara kita kalau memaafkan kawan kita ini jangan sampai cuma 3 kali, cukup Bib 3 kali sudah ngulang-ngulang nyakiti saya, bikin perbuatan yang bikin saya nggak nyaman, sudah 3 kali nih Bib, jangan dibatasi 3 kali, sampai 70 kali nggak apa-apa. Maafkan. Nanti sampai orang yang tadi berbuat salah sadar, kita doakan di tengah malam supaya sadar, biar akhlaknya baik, biar kalau ngomong jangan menyakiti lagi. Doakan, maafkan dan doakan. Insya Allah perlahan-lahan
kita akan ketemu tujuan utamanya kita adalah bukan kepentingan, bukan penghormatan, bukan apa, tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi saya dengar Habib Umar juga pernah nyampaikan wasiat sama santrinya, pokoknya bagaimana caranya bikin Nabi senyum sama kita. Apapun yang kita kerjakan, pokoknya biar Nabi senyum bagaimana. Nabi ridho, Nabi senyum, senang sama kita, khalas. Kita orang yang beruntung dan selamat.